ini. Dan hari ini Miss Yulia akan membicarakan sesuatu yang lagi viral ya, lagi boom, yaitu mengenai virus corona. Dan di balik semua itu ternyata ada sesuatu yang memang betul-betul diperlukan oleh masyarakat, yaitu adalah iklan. Apa sih Miss? Iklan itu, iklan adalah suatu pemberitahuan mengenai sebuah produk atau pengumuman yang sangat penting yang dikhususkan bagi masyarakat luas. Kalian lihat apa yang Miss Yulia pegang saat ini? Ya, di tangan Miss Yulia dipegang sebuah produk, ya, produk pencuci tangan, ya, yang sering kalian lihat sekarang di televisi. Produk ini sekarang sedang booming gara-gara terkait dengan virus corona. Ya, selanjutnya Miss Yulia akan memberikan materi mengenai iklan. Kita lihat apakah iklan itu. Di sini ada beberapa gambar mengenai orang yang sedang membaca koran, dan di sini ada beberapa baris, kemudian di sini ada beberapa kolom. Lanjut lagi, di sini ada anak yang sedang menonton televisi, tapi di dalamnya berisi sebuah iklan. Nah, ini adalah hal yang sering kalian lihat ketika sedang menonton televisi. Dan definisi dari iklan adalah menganalisis informasi yang akan disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Jadi Miss Yulia akan menyampaikan bahwa iklan di sini terdiri dari media cetak dan media elektronik. Media cetak adalah media yang terpapar seperti di selembar kertas atau yang lain kayak spanduk, kayak baliho dan sebagainya. Sedangkan media elektronik yaitu yang bisa kita lihat dan kita dengar disertai dengan gambar bergerak atau video. Next, kita lihat lagi pengertian iklan seperti tadi yang sudah Miss Yulia sampaikan. Iklan adalah suatu pesan atau tentang barang, jasa atau produk yang dibuat oleh produsen yang disampaikan lewat media cetak atau media elektronik. Jadi ini merupakan salah satu produk yang memang harus disampaikan oleh produsen kepada konsumen agar produk tersebut bisa digunakan oleh masyarakat luas. Tanpa iklan, suatu produk mungkin akan mengalami permasalahan dalam bagian penjualan atau produk itu tidak akan dikenal luas oleh masyarakat. Next, kita lihat lagi, ini adalah beberapa jenis iklan, ya. Nah, ini adalah minuman sereal yang merupakan salah satu dari bentuk iklan. Kita pernah minum ini kan? Tentu saja ya, kita sering meminum minuman sereal seperti ini karena apa? Karena iklan ini sering ditampilkan baik di media cetak maupun di media elektronik. Dan listrik pintar ini adalah suatu iklan yang memberitahukan tentang pengumuman iklan layanan masyarakat. Ini adalah iklan yang meskipun jarang diputar, tapi kita memang membutuhkan barang tersebut. Next, kita lihat lagi tujuan dari iklan. Ya, Miss Yulia juga sudah menyampaikan tadi tujuan dari iklan adalah agar seseorang terpengaruh dan membeli produk atau jasa yang telah disampaikan dalam iklan tadi. Masih seperti iklan antiseptik ini, hand sanitizer, tujuannya adalah agar orang membeli dari produk tersebut. Kita lihat, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu program, ya. Jadi kita memberitahukan, oh ini ada produk bagus sekali, oh ini ada produk oke sekali dan sangat dibutuhkan pada saat ini. Kemudian mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk. Teman-teman, banyak loh iklan sejenis mengenai hand sanitizer. Tapi biasanya orang-orang akan membeli suatu produk yang sudah didengar atau dilihat oleh kalangan luas. Di sini ada dua program hand sanitizer, sama-sama hand sanitizer, kemudian sama-sama sama-sama kegunaannya, namun mungkin orang akan lebih memilih yang kecil ini karena yang kecil ini sudah sering diiklankan, ya, sudah sering ditampilkan baik di media cetak maupun di elektronik.
bedanya? Sama-sama hand sanitizer, tapi terkadang orang akan lebih memilih yang ini karena memang tadi suatu iklan adalah memperkenalkan produk secara luas. Itu perbedaannya ya. Mungkin produk iklan yang hand sanitizer yang ini harus lebih sering diiklankan agar produknya bisa laku terjual. Next kita lihat lagi, menyarankan seseorang untuk membeli suatu produk yang diiklankan. Ya, itu tadi yang Miss Julia bilang. Produk yang lebih kecil tadi ternyata lebih sering dicari orang karena memang sudah sering diiklankan atau dipasarkan. Kita lihat lagi, memberikan informasi tentang suatu produk. Jadi, informasi tentang suatu produk itu bisa langsung dicantumkan di dalam kemasan atau tempat dari produk tersebut. Di sini diberitahukan keunggulannya, kemudian cara pakainya, kemudian berapa kapasitas dari isi sebuah produk ini. Ya, jadi di dalam suatu iklan suka diberitahukan namanya apa, keunggulan produknya apa, dan sebagainya. Next, di awal Miss Julia sudah menyampaikan tentang macam-macam iklan. Ya, yang satu adalah iklan media cetak dan yang satu lagi adalah iklan elektronik. Miss Julia akan menyampaikan mengenai iklan elektronik. Kita lihat ya, iklan elektronik. Oh, lihat dulu di sini ternyata di sini ada gambar gambar televisi ya. Di sini adalah gambar televisi. Jadi, gambar televisi mencirikan adalah suatu iklan elektronik. Ya, beberapa macam iklan elektronik yaitu iklan radio. Namun, kekurangan dari iklan radio adalah tidak ada visual gambar. Yang ada hanyalah pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Jadi, iklan di radio hanya bisa kita dengarkan saja. Jadi, tidak ada visualnya sehingga agak sulit kita untuk membayangkan suatu produk. Kita lihat lagi iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Ya, jadi iklan televisi ternyata lebih menarik karena berisi beberapa informasi yang sangat penting ditunjang dengan video yang menarik. Bahkan gambar animasi pun bisa dijadikan sebuah iklan televisi. Kita lebih senang menonton iklan televisi dibandingkan dengan iklan radio. Next, macam-macam iklan elektronik ada satu lagi yaitu iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Sebetulnya hampir sama antara iklan internet dan iklan televisi. Namun perbedaannya adalah iklan internet hanya bisa dilihat ketika kita menggunakan sistem internet. Dan tidak jarang iklan televisi pun dapat kita lihat di iklan internet. Ya, itu kelebihan dari iklan internet. Next, kita lihat lagi mengenai ini salah satu dari iklan radio. Kok dimatiin? Pak, kok dimatiin? Gak pernah denger radio ya? Gak pernah lihat TV? Pernah baca koran gak? Sukseskan program hemat energi. Matikan semua peralatan listrik. Cabut kabel power dari listrik jika tidak digunakan. Pak, matiin ya? Kok dimatiin? Kan hemat biaya ya? Bapak kan lagi baca koran. Gunakan listrik seperlunya. Biasakan hemat energi untuk hemat biaya. Oke, nah itu dia salah satu dari iklan radio. Dan ada satu kata menarik dari iklan radio itu yaitu hemat energi, hemat biaya. Hemat energi, hemat biaya merupakan salah satu slogan dari sebuah iklan. Miss Julia akan menambahkan slogan adalah suatu kalimat pendek dan menarik yang bisa langsung diingat oleh para penggunanya. Jadi tadi di iklan radio mengenai penggunaan energi ada slogannya yaitu hemat energi, hemat biaya. Setiap iklan pasti ada beberapa slogannya. Next, kalau tadi mengenai iklan radio, kita lihat lagi iklan televisi. Ya, kalian paling suka tentunya dengan iklan. 5 kali 5
Yuk, sarapan bergizi lengkap dengan Energen. Mengandung susu, sereal, telur, sigma-vit untuk selalu konsentrasi. Makan start belum Ya, oke. Lanjut tadi iklan televisi adalah iklan Energen yang sering kalian lihat. Kalau di iklan radio slogannya adalah hemat energi, hemat biaya. Kalau yang iklan Energen ada lagi slogannya yaitu minum makanan bergizi. Jadi ketika seorang mendengarkan minum makanan bergizi, oh mereka langsung beralih ke suatu produk Energen tadi. Ya, ingat ada slogan. Setiap iklan biasanya terdapat slogan. Itu merupakan salah satu contoh dari iklan televisi. Next, kita lihat lagi. Sekarang kita beralih kepada iklan internet. Ini merupakan salah satu dari iklan internet. Dan biasanya iklan internet itu suka terdapat di tab-tab tertentu ya. Ini tab pertama kita sudah masuk iklan. Ya. Kita beralih lagi mengenai iklan media cetak. Iklan media cetak yaitu iklan yang disebarkan atau dikampanyekan melalui media cetak. Media cetak sendiri adalah media yang tertulis. Contohnya adalah koran, tabloid, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Jadi jikalau kalian membaca suatu majalah, kemudian di dalam terdapat suatu produk iklan, itu dinamakan iklan media cetak. Karena mereka tercetak di dalam selebaran, di kain, atau di media-media lainnya yang bisa dicetak. Macam-macam bentuk iklan media cetak. Iklan media cetak akan dibagikan menjadi dua jenis ya. Yang satu adalah iklan baris. Di sini iklan baris itu iklan kecil atau singkat yang berisi penawaran atau informasi tentang suatu yang terdiri atas beberapa baris. Mungkin kalau hanya definisi seperti ini kalian akan bingung, iklan baris itu seperti apa sih Miss gitu ya. Oke, Miss Yulia akan memberikan contoh iklan baris mungkin yang kalian belum pernah lihat, tapi sesudah Miss Yulia menggambarkan apakah iklan baris, mungkin kalian akan mencobanya mencari di beberapa koran atau tabloid yang ada di rumah. Kita lihat iklan baris itu seperti ini ya teman-teman sayangku. Iklan baris itu hanya beberapa baris saja, hanya beberapa baris dan biasanya tidak menarik. Iklan baris itu berisi mengenai beberapa pengumuman. Misalnya di sini adalah dijual beberapa kendaraan. Bisa juga iklan baris itu berisi mengenai kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan STNK atau BPKB yang diiklankan melalui iklan baris. Keuntungan dari iklan baris yaitu mungkin biayanya lebih murah karena hanya menggunakan sedikit dari beberapa lembar ini ya. Yang kalian lihat iklan baris ya seperti berbaris rapi, ini namanya iklan baris. Iklan yang lain yaitu iklan kolom. Iklan kolom di sini lebih luas daripada iklan baris. Iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, kita lihat contoh dari iklan kolom seperti ini ya. Iklan kolom ternyata lebih luas dan di sini juga ada gambar dan berwarna. Kalau iklan baris tadi murah karena tidak ada warna dan hanya beberapa baris saja. Kalau untuk iklan kolom biayanya relatif lebih mahal karena disertai dengan gambar dan warna serta halaman yang dibutuhkan lebih luas ya. Itu merupakan contoh dari iklan kolom. Unsur-unsur yang ada dalam sebuah iklan secara lengkap ya. Sebelumnya Miss Yulia mau memberikan tips kalau kita mau membuat iklan harus ada beberapa unsur. Jika tidak ada beberapa unsur maka produk kita akan membuat bingung masyarakat yang akan membelinya ya. Jadi kita lihat unsur apa aja sih Miss yang dipakai agar produk yang kita iklankan itu laku di pasaran. Ya, nama produk.
ternyata nama produk akan mempengaruhi seseorang untuk membelinya. Produk dengan nama yang lebih ringkas akan lebih mudah diingat daripada produk yang mempunyai nama lebih panjang. Jadi nama sebuah produk akan mempengaruhi mempengaruhi kualitasnya ya. Kemudian gambar produk digunakan agar produknya terlihat lebih menarik ya. Next, kalimat iklan tadi seperti Miss Yulia bilang slogan, ada kalimat yang pendek. Keunggulan produk, jadi kalau kita membuat suatu produk harus diceritakan apa sih keunggulannya. Kayak produk ini tadi ya, keunggulannya ada di halaman belakangnya nih, di bagian belakangnya ada keunggulannya. Harga produk, nah kalau harga produk biasanya tercantum di bawah ya, di bawah di etalase atau di mana. Di sini jarang kalau harga produk ya, harga produk biasanya tercantum di bawah tempat benda tersebut berada. Nomor telepon pengiklan, kemudian alamat pengiklan. Nah, syarat-syarat iklan, kita beralih ke syarat-syarat iklan. Satu, iklan itu harus objektif dan jujur. Kenapa? Ini akan sangat mempengaruhi teman-teman. Jika kita membuat suatu iklan, tapi iklannya itu tidak objektif, maka ketika kita menggunakan barang iklan tersebut, sekali pakai maka kita tidak akan menggunakan lagi. Karena apa? Ternyata apa yang diiklankan dengan apa yang kita pakai akan berbeda. Jadi ketika seseorang hanya satu kali menggunakan produk tersebut, berarti mereka tidak percaya terhadap produk yang dia pakai. Jelas dan mudah dipahami. Ya, suatu iklan harus jelas dan mudah dipahami, tidak berbelit-belit, tidak banyak kata. Tidak menyinggung pihak lain. Meskipun banyak sekali produk yang serupa, tapi kita tidak boleh menyinggung produk yang lain, ya. Saling mengunggulkan boleh, tapi tidak boleh menjatuhkan produk yang lain. Kita tidak boleh mengatakan, hai produk itu tidak baik, tidak. Kita boleh saling mengunggulkan, tapi tidak menjatuhkan produk yang lain. Menarik perhatian banyak orang, jelas ya. Untuk membuat iklan harus lebih menarik orang lain. Contoh, kalian sering lihat dan akan mungkin terkenang terus ya dengan iklan ini, Lifebuoy. Lifebuoy itu produknya banyak, tapi kalian akan teringat terus dengan tulisannya. Kalau kalian akan teringat, oh Lifebuoy itu ternyata produknya sangat banyak. Selain sabun juga ada yang lain. Ya, ini tadi sudah kita sering iklankan, Energen, makanan sehat ya, makanan sehat, minuman sehat bergizi. Kemudian yang ini adalah iklan layanan masyarakat. Ya, nanti kita akan belajar lagi mengenai iklan layanan masyarakat. Oke. Terima kasih. Hari ini Miss Yulia sudah memberikan materi mengenai iklan. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa melalui guru kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.